Saudara yang dimuliakan Allah, Islam mengajarkan tidak hanya menyenangkan hati orang, kawan, tetangga, sahabat, tapi juga menjaga kesucian dan kebersihan. Siapa yang mengajarkan itu? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, maulid Nabi, tolong ceritakan kami tentang Nabi Muhammad selama 60 menit. Menceritakan Nabi Muhammad 63 tahun dalam waktu 60 menit, bahasa Arabnya mustahil. Bahasa kampung kami impossible. Nggak mungkin itu, saudaraku. Tapi insya Allah kita tidak maulid sekali, maulid kita 1 bulan. Makanya maulid di Kalimantan Selatan, di berbagai tempat, kantor maulid, kantor camat maulid, kantor dinas maulid, kantor MUI maulid, di rumah-rumah maulid. Betul berita yang saya dengar ini? Makanya nanti kalau ada acara maulid, datang. Pembacaan Simtud Durar, datang. Pembacaan maulid Habsyi, datang. Pembacaan maulid Dibai, datang. Pembacaan maulid Saraful Anam, datang. Pembacaan maulid Al-Barzanji, datang. Pembacaan maulid Burdah, datang. Isi maulid itu 3. Yang pertama sholawat, yang kedua sejarah Nabi, yang ketiga adalah doa. Paham nggak paham, pokoknya datang aja. Tapi Pak Ustadz, saya kalau pas maulid itu ngantuk, tidur aja, dapat pahala. Pahala apa? Pahala tidur. Bayangkan orang sekarang susah mau tidur, sampai pergi ke psikiater, psikolog. Pak psikiater, tolong saya kasih obat. Saya jam 2 malam mata saya nggak bisa tidur. Akhirnya diberi obat tidur. Setelah dosisnya habis, melek lagi nggak bisa tidur. Tapi umat Islam baru melihat ustadz langsung tertidur. Pas melihat ustadz, begitu ustadz mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimis shalah. Langsung bisa ke kawannya, pendek sekali khutbahnya. Luar biasa. Saya belum pernah ceramah sepanjang sejarah marah sama jamaah karena jamaah tertidur. Belum pernah. Kenapa? Karena kalau ada jamaah tertidur, itu berarti saya berhasil menenangkan hati dan jiwa. Bayangkan jamaah yang dalam keadaan kesusahan, di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang, di rumah ditekan istri. Di mana dia mendapatkan ketenangan? Saat pengajian Ustadz Somad. Makanya kalau ada yang tidur saya marah juga. Di mana lagi dia mendatangkan ketenangan? Saya ini datang ke pengajian Ustadz mau ketenangan Pak Ustadz. Saya sudah datang, Ustadz marah-marah. Akhirnya dia pergi ke tepi laut. Sebelum dia bunuh diri, dia streaming. Akhirnya ku akhiri semuanya gara-gara Ustadz Somad ini. Hai guys. Nah, kalau ada orang sudah ngaji, itu sudah alhamdulillah. Malam ini semuanya datang ramai. Kenapa tidak dibuat di masjid? Kenapa dibuat di tanah lapang? Saya lebih suka pengajian di tanah lapang daripada di masjid. Kenapa? Karena yang di masjid itu orang memang sudah ngaji. Tapi di tanah lapang ada orang yang takut ke masjid. Yang takut datang ke masjid. Kenapa? Karena beberapa temannya ke masjid 2 kali meninggal. Akhirnya dia trauma. Si Anu ke masjid meninggal, si Anu ke masjid meninggal. Pas dia datang sholat jenazah, dia trauma lagi. Pas di emperan masjid itu, di depan keranda jenazah. Ustadz yang ceramah di dalam pengajian kita malam ini adalah tentang menghadapi sakaratul maut. Akhirnya dia nggak ke masjid. Tapi kalau dibuat di tanah lapang, di stadion, seperti di Kota Baru ini, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan setelah ini taubat nasuha, diberikan Allah kelapangan hati dan berhenti dari semua dosa, insya Allah. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Saya Pak Ustadz istighfarnya nggak bisa pakai lagu Pak Ustadz, nggak pakai irama seperti Ustadz, ya nggak usah pakai irama. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Saya Pak Ustadz kalau istighfar pakai suara nggak khusyuk, saya maunya tenang Pak Ustadz. Oke, kalau gitu nggak usah pakai suara. Istighfarmu begitu pendek, astagfirullahaladzim, dosamu begitu panjang. Istighfarmu begitu sebentar, astagfirullahaladzim, dosamu begitu lama. Tidak seimbang antara permintaan ampun dengan dosa. Maka berlama-lama, berbanyak-banyak istighfar. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi. Saya beristighfar minta ampun kepada Allah sehari semalam mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Kita berapa kali? 3 kali. Itu pun cepatnya minta maaf. Ngapain? Jangan heran nanti banyak orang ketika ditunjukkan catatan malaikat kepadanya, pas dilihat, loh, kok istighfarnya nggak ada, tasbih nggak ada, tahmid nggak ada, takbir nggak ada, tahlil nggak ada, keterangan kumur-kumur. Apa ini? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Ustadz, saya istighfarnya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita. Ya Allah, dosaku begitu banyak. Semua khamar sudah kuminum, berbagai merek-mereknya dan jenis-jenisnya. Sebagian sudah lunas, sebagian masih hutang. Ya Allah, aku dulu adalah playboy cap tupai. Habis semua pohon-pohon kelapa aku lobangi. Tapi kalau doanya kebetulan di masjid, jangan kuat, dia mati. Kalau kuat cerita gitu ditanya orang, sama siapa aja kata dia. Apalagi kalau bapak nanti malam sholat sunat taubat di rumah pas berdoa, yakinkan ibu betul-betul sedang tidur lelap. Kalau dia bangun dia dengar, oh sama si Anu kata dia, hancur dunia persilatan. Mohon maaf ya Bu, malam ini saya selamatkan mereka. Tapi yang paling bagus Pak, jangan sekedar istighfar, tapi mandi taubat. Apa pula tauco? Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang silap salah buat dosa, summa yatatahhar, mandi. Nggak bisa mandi Pak Ustadz, wudu nggak bisa wudu Pak Ustadz, tayamum nggak bisa tayamum. Udahlah, payah itu dah. Nah, yang paling bagus mandi taubat itu niatnya Pak Ustadz. Saya niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Cara mandinya Pak Ustadz, basah semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kaki dulu apa kepala dulu? Terserah. Kalau mandinya di kamar mandi, kaki dulu, jangan kepala, nanti kaget. Kalau kepala dulu, dingin kepala, darah dari jantung menyembur naik ke atas, macet di tengah, bam, pecah pembuluh darah. Maka disiram sunnah dari kaki. Kanan dulu, kiri dulu, sampai lutut, sampai pinggang, sampai perut, sampai dada, sampai leher, baru semua.
Kalau saya di tepi laut, bagus, salto. Apakah kalau di laut dosanya hilang? Apalagi ke tengah, bukannya dosa, kau hilang sekalian. Apa yang dimuliakan Allah SWT. Ibu ini kelihatannya aja ketawa, tapi kalau bapak hilang, mereka nangis, bengkak biji matanya sampai sebesar bakso. Waktu mulutnya memang dia katakan, kamu laki seperti ini, kalau mati aku masih bisa cari ganti. Tapi dalam hatinya yang paling dalam, sehidup semati yang. Betul kan, Bu? Lihat. Begitu yang jawab anak-anak, macam paham aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mandi taubat, sunat taubat. Usollinya Pak Ustaz, usolli sunnatat taubat rakaat. Enggak usah disebutkan dosanya. Usolli sunnatat taubat gara-gara diganggu pelakor 3 kali. Wah, gawat kita, gawat. Jangan. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dosamu besar, Allah maha besar. Allahu akbar kabira. Engkau dipuji-puji orang, Allah pemilik pujian. Walhamdulillahi katsira. Engkau disangka orang suci bersih, Allah maha suci. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kau tidak menghadap dengan bapak gubernur, kau tidak menghadap dengan bapak presiden, kau tidak menghadap kepada dirjen. Yang kau hadap adalah Allah. Wajjahtu. Ustaz kok enggak menyebut bupati sama camat? Ada orangnya di sini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Iftitah itu perenungan yang sangat dalam. Banyak orang sholat iftitahnya dia nggak ingat. Kenapa? Kecepatan 120 km per jam. Iftitah, Fatihah, ayat 1 napas. Ada yang lebih cepat lagi, nggak berbunyi sama sekali. Padahal iftitah adalah perenungan yang paling dalam. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dengan bersuara itu menambah kekhusyuan, dengan mengatur nafas itu menambah kekhusyuan. Iftitah dibagi 4 nafas. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sebelum baca Al-Fatihah minta lindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca Al-Fatihah, terserah. Saya Fatihah bisa 1 napas Pak Ustaz, mantap, teruskan. Tapi yakinkan bisa kembali ke napas awal. Kadang 1 napas pas habis nggak bisa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayatnya Pak Ustaz? Lah nanya. Macam hafal banyak aja. Hafal 3 kul nanya lagi. Ya ayat yang itu juga lah, yang mana lagi? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man salat malam dari Isya sampai subuh, ayatnya enggak ganti-ganti. Qul huwallahu terus. Dilaporkan ke Nabi. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah, pendiri mazhab Hambali. Ya Rasulullah, ya itu sahabatmu namanya Qatadah bin Nu'man, tadi malam ayatnya kulhu terus gak ganti-ganti. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. 1 kul huwallah sama dengan 1/3 Al-Quran. Berarti 3 kali baca sudah khatam sekali Al-Quran. Inilah dalil yang lama dinanti pencinta kul huwallah. Jangan sepelekan. Jadi kalau suami ibu setiap tahajud malam
Setiap sholat malam ayatnya kulhu terus. Malam ini bapak bisa menjawab, kenapa papa ayatnya kulhu terus? Mama, papa banyak hafal ayat, tapi dengan membaca kulhu ini, kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa rambai. Sudah lama Ustaz Abdul Somad ceramah, ibu-ibu jangan melambai. Lambaikannya tangan, boleh melambai. Ini lampunya kadang-kadang merah, kadang-kadang hijau. Kenapa tidak dipakai lampu kuning? Sesuai dengan di jalan itu.